Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersukacita dengan sukacita yang baru, hari yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita. Mari kita mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh menghampiri tahtamu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami bersama-sama sidang jemaatmu, bersama dengan setiap pribadi lepas pribadi, dari rumah ke rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan menolong dan memberkati kami dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya urapan dan kuasa Allah akan memenuhi setiap hati, setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan sebagai korban syukur kami untuk kasih setia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebab kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan roh-Mu kepada setiap kami, kuasa-Mu, sehingga kami memperoleh berkat yang luar biasa dari ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Tiba saatnya kita menyembah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus diri yang akan jamah di rumah Bapak Ibu melalui jaringan internet, melalui HP kita semuanya. Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Kita ibadah pagi hari ini. Kita pujikan Tuhan, kita sembah Tuhan. Bila Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin
Puji Tuhan yang terbesar dan yang tiba saatnya kita menyembah, mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan, kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang demi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Yesus, Kau pintu Tuhan bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang membantu kami untuk kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan agar kami tahu apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini, agar apa yang hamba-Mu ini sampaikan dapat menjadi berkat bagi diri hamba-Mu ini sendiri dan juga bagi setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, baik saya secara pribadi dan juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, untuk kita bersama-sama belajar bagaimana caranya kita dapat hidup beriman. Iman memiliki arti kata menurut KBBI adalah kepercayaan, keyakinan,
ketetapan hati dan juga keteguhan batin. Jika kita lihat menurut perjanjian lama, iman berarti berpegang teguh. Bicara tentang iman, kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu ayat dalam Alkitab. Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika kita lihat dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, menurut Alkitab versi mudah dibaca dikatakan bahwa iman berarti merasa yakin akan yang kita harapkan, dan iman berarti mengetahui sesuatu benar terjadi walaupun tidak kita lihat. Iman itu sangat erat kaitannya dengan kata yakin, percaya, dan juga pengharapan. Jika kita mengaku kita beriman tetapi kita tidak yakin, itu berarti kita tidak beriman. Karena ada keraguan dalam diri kita yang membuat kita bukan termasuk golongan orang beriman. Iman percaya akan terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi iman itu bukan hanya dilihat saat kita berada di gereja, saat kita duduk di bangku gereja, kemudian mendengarkan firman Tuhan, oh berarti orang ini beriman. Atau iman itu bukan hanya dilihat dari keaktifan kita pergi ke gereja, keaktifan kita berada di dalam gereja. Berapa lama kita berada di dalam gereja, itu berarti kita orang beriman. Bukan. Orang beriman adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Kita dapat dikatakan sebagai orang beriman jika kita dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari mengandalkan Tuhan dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Ada dua hal penting yang terkandung dalam kata iman. Yang pertama, iman adalah perasaan atau sikap hati yang mau menerima atau mengiyakan sesuatu walaupun belum pernah kita lihat. Jadi iman itu adalah sikap hati mau menerima, kayak seperti kita sedang menanti janji yang akan datang kepada kita. Karena kita tidak tahu apakah itu akan benar-benar terjadi atau tidak, tetapi kita tetap percaya. Itu yang namanya iman. Yang kedua, iman adalah perasaan atau sikap hati yang berserah dan minta tolong kepada sesuatu yang diimani. Dan sebagai orang-orang percaya, kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti iman adalah perasaan dan sikap hati berserah kepada Yesus. Kita percaya bahwa Dia melakukan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu berarti beriman. Beriman bukan berarti misalnya kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih main-main di luar sana. Contoh main-mainnya dalam artian kita bilang kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi kita pergi ke orang-orang pintar. Kalau orang pintarnya itu dokter, tentu itu tidak menjadi masalah karena Tuhan memakai dokter untuk sarana penyembuhan. Tapi kalau ke orang-orang pintar, itu berarti kita tidak yakin bahwa Tuhan Allah kita dapat menyembuhkan. Iman itu juga sebuah anugerah yang Allah berikan bagi setiap orang-orang yang percaya dan juga berharap kepada Tuhan. Jadi iman itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi iman itu adalah anugerah yang sudah Allah berikan bagi setiap orang-orang percaya. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam Alkitab yang dapat kita teladani dalam beriman. Ada salah satu contoh dalam Alkitab, Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, kalau misalnya kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus, kita dapat melihat bahwa mempertahankan dan juga memelihara iman itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terkadang dunia menawarkan hal yang lebih menarik dan kita inginkan dengan menukarkan iman kita. Salah satu contohnya saat kita membutuhkan sebuah pekerjaan, kita sudah lama menganggur, kemudian ada pekerjaan datang,
Kemudian kita ambil pekerjaan itu, tapi ternyata pekerjaan itu membuat kita menjadi lupa kepada Tuhan. Dulu waktu masih nganggur, masih bisa WPDA, masih bisa punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk saat teduh. Tapi kemudian setelah pekerjaan itu datang, karena terlalu capek, pekerjaan selama di tempat kerja melelahkan, kemudian sampai di rumah mandi, tidur, kemudian besok pagi udah kerja lagi, akhirnya kita lupa mengucap syukur atas pekerjaan yang kita dapatkan. Itu berarti kita tidak berhasil menjaga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ke-18, demikian firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita bisa baca lagi dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh, kita akan mudah tergoncangkan melalui penawaran-penawaran dunia yang ada di sekeliling kita. Karena dunia ini seperti lebih mengerti kita. Di saat kita membutuhkan sesuatu, dunia menawarkan banyak hal, banyak cara untuk mendapatkan itu. Tetapi firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas mengatakan bahwa kita harus memiliki perisai iman agar kita tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tergoyahkan akan penawaran-penawaran yang ada di dunia ini. Agar hidup kita tetap benar di hadapan Allah. Kita dapat menggunakan perisai iman yang Tuhan berikan untuk menjaga iman kita dari godaan duniawi. Karena bukan semua orang Kristen yang menerima kehidupan kekal, melainkan mereka yang percaya dan memelihara iman. Itu dapat dilihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehidupan kekal tidak dimiliki oleh orang Kristen. Orang Kristen yang tidak percaya Tuhan apalagi. Tetapi kehidupan kekal akan diterima oleh setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini termasuk dalam ciri-ciri orang yang memelihara iman? Yang pertama, ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita secara pribadi, bukan untuk menilai orang lain seperti kayak, oh dia kurang ini, oh dia kurang itu. Tidak, tapi ciri-ciri ini kita koreksi untuk diri kita pribadi, lepas pribadi. Ya, yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Memelihara iman bukanlah sebuah hal yang mudah, apalagi di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Kita bisa buka dalam Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita tahu bahwa Daniel ditangkap bersama 3 orang lainnya ya, oleh Babel. Kemudian mereka diberi hidangan, ya, diberi makanan sama seperti makanan raja. Tetapi mereka memilih untuk tidak menyantap makanan yang diberikan oleh raja dengan segala kemewahannya. Ada banyak sekali makanan yang bisa dia makan, makanan yang enak-enak yang bisa dia makan, tetapi dia memilih untuk tidak memakan itu. Karena iman, ya, Daniel bersama 3 orang yang lain percaya akan lebih bugar dengan santapan-santapan yang sederhana.
Ya, karena raja tidak terima ya mereka bertiga, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Bahkan orang yang memasukkan mereka ke dalam dapur api pun mati terbakar. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tentu saja tidak. Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak lecet sedikit pun. Gak ada luka bakar sedikit pun dalam tubuh mereka. Yang akhirnya membuat raja pun takluk kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Jadi orang yang memelihara iman, ia pasti dapat berpikir secara bijaksana. Ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Bukan berarti kalau orang beriman terus mereka menjauhkan diri dari lingkungan sekitar. Kayak, aku orang Kristen, aku orang percaya. Kemudian ada tetangganya apa, gak usah gitu. Bukan seperti itu. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ya, kita perlu bersosialisasi. Kita perlu tahu bagaimana norma yang berlaku dalam masyarakat yang sedang kita tinggali. Seperti Daniel mengikuti kebiasaan orang-orang setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel, karena dia tahu bukan itu yang menjadi permasalahan yang dapat meruntuhkan imannya, karena itu hanyalah sebuah tradisi yang ada di Babel. Jadi dia tetap menghormati, dan itu tidak melunturkan imannya kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah bijaksana, yang kedua menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Ya, selain makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ya, maka dari itu manusia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan, tapi bukan bersifat pasif. Jadi bukan berarti kayak, oke, aku percaya Tuhan akan memberkati saya pada hari ini, Tuhan akan mengirimkan makanan pada saya pada pagi hari ini, tapi kita duduk diam di dalam kamar, gak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Beriman, ya, dan menggantungkan hidup pada Tuhan, itu bukan berarti kita pasif tidak bekerja, tetapi ora et labora, bekerja dan berdoa. Tetap melakukan apa yang menjadi tugas kita dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan. Jadi sebagai manusia dengan keterbatasan, kita harus bisa menjadi satu tim dengan Allah. Orang beriman pasti akan termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Ya, jadi yang poin yang ketiga adalah menerima keterbatasan yang sebagai manusia dan menjadi satu tim dengan Allah. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan baik dengan Tuhan. Ini sepertinya sudah bukan hal yang asing lagi dan yang sudah seharusnya kita lakukan, yaitu WPDA. Memiliki waktu pribadi, memiliki waktu khusus dengan Tuhan dalam segala situasi. Bukan hanya kalau misalnya kita lagi butuh, bukan kalau misalnya kita lagi sakit, kita nangis-nangis, Tuhan sembuhkan hambamu ini. Tapi setiap hari dalam segala situasi, sedih, senang, susah, berkecukupan, apapun itu kondisinya, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita perlu ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau misalnya kita punya hubungan dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, kalau misalnya tidak ada komunikasi, maka hubungan itu akan renggang. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita dengan Tuhan. Jika kita tidak komunikasi dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan renggang. Kehidupan kita akan jauh dari Tuhan. Kita harus memiliki komitmen untuk setia dalam berdoa dan membaca Alkitab. Jadi yang pertama adalah bijaksana, yang kedua tetap menghormati norma sosial dalam masyarakat, yang ketiga
menerima keterbatasannya sebagai manusia dan menjadi satu tim dengan Allah. Yang keempat, menjaga dan membina hubungan baik dengan Tuhan. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Ini berkaitan sih dengan poin yang sebelumnya. Jadi orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Baik dia diberkati, baik dia mengalami musibah, baik dia mengalami kesedihan, kehilangan, atau apapun itu, iman mereka tidak akan pernah surut dan hilang, ya. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana terbaik dalam kehidupannya. Ini memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi di saat-saat kita merasa kita kehilangan sesuatu yang sudah kita kejar, mungkin yang sudah kita usahakan, tapi kita ujung-ujungnya tidak menerima hasilnya, gitu ya. Tapi mungkin di situ ada maksud Tuhan yang lebih lagi untuk menguji kita atau untuk mendewasakan rohani kita. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan. Di poin kelima, enam, dan ketujuh ini sangat-sangat berkaitan, yaitu kita dapat tetap bersyukur, kita tetap dapat memiliki hubungan baik dengan Tuhan dalam segala situasi. Menerima setiap peristiwa hidup bukan berarti pasrah, tetapi orang beriman akan berupaya mengatasinya, tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, melainkan tetap berupaya sambil berdoa dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Bukan berarti kalau misalnya kita sedang menghadapi sebuah peristiwa, sebuah masalah, terus kita hanya pasrah, ya udah, ini udah takdirku, ya, ini sudah takdirku mengalami ini, mengalami kehilangan, ini sudah takdirku hidup begini, ini sudah takdirku hidup begitu, ini sudah takdirku bla 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 bla. Bukan. Orang beriman, orang yang percaya, orang yang beriman tidak melakukan hal seperti itu. Dia akan berupaya mencari tahu, kenapa ya kok saya seperti ini? Mungkin ada yang salah. Kemudian dia mencoba mencari tahu apa yang menjadi masalahnya. Dia juga terus berdoa sama Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan berarti kita kalau udah pasrah, wis takdirku guys, wis beneran nih guys. Ya, bukan seperti itu, ya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri. Di sini saya tidak memberikan ciri-ciri ini untuk menilai orang lain sekali lagi, tetapi ini untuk menilai diri kita sendiri. Tidak usah menilai suami istri, tidak usah menilai teman-teman kita, saudara-saudara kita, tapi kita nilai diri kita sendiri. Sudahkah kita bijaksana dalam memposisikan diri kita di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi? Sudahkah kita tetap menghormati norma sosial yang ada dalam masyarakat? Sudahkah kita menjadi satu tim dengan Tuhan dan mengerjakan bagian kita serta percaya akan pertolongan Tuhan? Sudahkah kita menjaga dan membina hubungan baik kita dengan Tuhan dalam segala situasi? Sudahkah kita setia di saat-saat terpuruk kita dan tetap memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan? Kita dapat mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Dia sanggup menolong setiap kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar menjaga iman dan memelihara iman itu dengan benar di hadapan Tuhan? Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat melakukan setiap aktivitas kami tidak melakukan setiap kegiatan kami tanpa campur tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberikan anugerah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap menjaga iman itu Tuhan. Kami mau menjaga iman itu tetap ada dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap memelihara kehidupan kami mau tetap setia memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau punya rencana-rencana terbaik dalam hidup kami melalui setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan.
mengerti setiap rencana-rencanamu. Ajar kami untuk dapat memahami apa yang ingin Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau membenahi hidup kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami mau Tuhan Engkau bekerja sama dengan kami. Kami mau menjadikan Engkau satu tim dengan kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, kami percaya, kami mau yakin Tuhan bahwa Engkau berkuasa, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan melawat kita semua dimanapun kita berada. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami boleh belajar taat, setia, dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami perlu Engkau Tuhan di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapa, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Tuhan, Kau akan pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari keterpurukan ekonomi. Biarlah Tuhan akan pulihkan bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami terhindar dari segala macam mara bahaya. Biarlah Tuhan senantiasa ada untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Biarlah kasih dan damai sejahtera menyertai setiap bangsa kami, mulai dari pemimpin kami sampai presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai RW RT. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi hikmat kepada setiap mereka, sehingga kami boleh merasakan kepemimpinan mereka. Dan kami sebagai bagian dari bangsa ini Tuhan boleh merasakan ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau ada untuk bangsa kami, untuk menyelamatkan bangsa kami. Bahkan Engkau ada untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi sidang jemaat-Mu. Engkau akan berkati ya Tuhan Yesus, menyertai melindungi khusus buat kota Jember ya Tuhan. Demikian Umbul Sari, di mana rumah Tuhan tinggal. Dan biarlah gereja di Umbul Sari boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus kepadamu buat kasih setiamu dan karunia. Bahkan Tuhan sudah mengasihi kami, memimpin di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus.
dan di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan serta pertolongan dan kekuatan mulai hari ini, hari esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Haleluya.